Kita pasti mengenal karate, seni bela diri tangan kosong dari Okinawa, Jepang. Di Indonesia sendiri, karate tumbuh berkembang di bawah naungan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau dikenal dengan sebutan Forki. Perjalanan sejarah masuknya karate kala itu dibawa mahasiswa Indonesia yang kembali ke tanah air. Karate pada era tahun 50-an pernah mengalami masa keemasan. Dan saat itu pun, sebagai cabang olahraga, karate dipertandingkan. Tidak hanya di negara asalnya Jepang, bahkan ke negara lain. Sejak saat itulah, Bapak Karate modern Shinji Funakoshi mulai mengenalkan cabang olahraga seni bela diri ini ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Halo, Mbak, saya Yudianto. Enaknya dipanggil apa? Sensei aja, Sensei. Sensei Yudi. Sensei Yudi ya. Sensei, saya penasaran di belakang ini dari tadi saya lihat latihannya dengan teriakannya. Ini disebut apa sih? Mirip karate juga ya? Karate nih. Ini karate? Pastinya karate. Oke. Apa baju putih karate dari Jepang. Dari Jepang? Dari Jepang ya. Namanya apa kalau boleh tahu? Ini karate kita namanya Funakoshi. Funakoshi. Funakoshi ya. Berarti Funakoshi ini alirannya kah atau cabangnya dari karate atau bagaimana, Sensei? Funakoshi itu merupakan nama perguruan. Ya. Jadi kita ada berapa perguruan di Kalimantan Selatan. Mungkin 7 atau 8 yang salah, termasuk kita yang ada di Kalsel, Funakoshi tergabung dalam Forki. Oke, berarti ya, ini perguruannya gabung dalam Forki. Ya betul ya. Tapi apa sebenarnya Sensei membedakan dengan ini, perguruan ini dengan perguruan lainnya kalau boleh tahu? Mungkin ada ciri khas masing-masing di setiap perguruan itu. Kemungkinan ada ciri khas gerakannya beda, sumpah karatenya beda, nah itu. Oke, pertama kita bahas tentang gerakan. Kalau secara sekilas saya lihatnya ini gerakannya karate. Ya, betul. Yang Sensei masuk dari itu di mananya Sensei? Ciri khas. Jadi setiap ciri khas karate perguruan itu kan beda-beda kan. Ada materinya beda mungkin dari segi jurusnya, dari segi tradisinya masuk karatenya, peraturannya mungkin, sumpah karatenya itu yang membedakan mungkin. Dari secara global, kalau gerakan dasar sama aja, seluruh dunia sama karate itu, ada pukulan, tendangan sama, dasar itu sama, ya. Berarti perbedaannya adalah di jurusnya, ya, dan juga di sumpahnya. Sumpah ataupun gerakan mungkin, gerakan materinya itu. Nah, itu. Sedikit aja ke sport lovers yang ada di rumah. Ya. Di bagian mananya, apakah jurus seperti apa gitu yang membedakan Funakoshi ini dengan aliran karate lainnya yang ada di Kalimantan Selatan? Ya, kalau menurut saya selama belajar di karate Funakoshi itu dari kecil saya tuh ya. Dari kecil sampai sekarang ini yang saya rasakan banyak materinya banyak di fisik, ditekan fisik, mental, nah itu karena karena karate ini suatu penekanan mental yang diutamakan dulu, mental. Kalau sumpahnya itu apa sebenarnya Sensei? Bedanya sumpah dari Funakoshi dengan aliran lainnya? Kalau sumpah karate kita pada umumnya biasanya itu ada sumpah karate Forki, ya itu sanggup macam-macam tuh ya, sanggup memelihara kepribadian, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menguasai diri, dan ada lagi. Nah, sedangkan di karate Funakoshi itu ada 3 sumpah yang ciri khas perguruan kita, yaitu sumpah yang pertama takwa kepada Tuhan dan hormat kepada sesama manusia, 2 patuh pada asas Pancasila, 3 setia pada perguruan, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi daripada makna inti daripada sumpah karate tadi kita harus mengamalkan. Nah itu. Oke, tapi saya penasaran Sensei, biasanya ya kalau orang pertama kali mau ikut bela diri karate, pikiran pertamanya mungkin adalah dia pengen bertarung gitu. Kalau misalnya Funakoshi apakah dasarnya itu untuk bertarung kah Funakoshi ini atau bagaimana?
Sebenarnya kalau filosofinya karate itu sangat merendah hati, dalam arti kata bela diri itu tidak untuk menyerang orang terlebih dahulu. Kita membela diri, dan itu self defense ya. Self defense. Oke. Ya. Tadi saya sangat menarik, sport lovers. Tadi saya dengar sensei ini dari kecil. Ya, betul. Dari kecil, umur berapa itu? Sekitar 6 tahunan lah, 6 tahun. Usia 6 tahun. Ya. Kalau boleh tahu itu awal mulanya dari Funakoshi masuk ke Kalimantan Selatan itu bagaimana prosesnya? Oh ya. Jadi pertama kali berdirinya Funakoshi di Kalimantan Selatan itu pada tahun 1980-an. Oke, 1980. Nah, jadi 80-an kita berkembang yang dibawa oleh pertama kali guru besar kita, Sian Yanto Maramis. Beliau sudah almarhum. Jadi sampai sekarang kita eksis terus berlatih dan terus berprestasi. Oke, sudah lebih dari 30 tahun awal Betul, mulanya ya. dibawa ke Kalimantan Selatan. Ya, betul. Itu kenalnya gimana dulu sensei? Kok jadi bisa coba Funakoshi gitu? Nah, kebetulan guru besar kita ini kebetulan orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri. Jadi kita mulai sejak kecil tuh dilajari karate, bela diri karate. Itu kedua kita sudah dari saya, kakak, adik saya semuanya latihan. Oke, berarti seluruh keluarga ini melanjutkan perjuangan dari ayahanda untuk tetap membangun perguruan ini berarti sensei? Kalau dibilang melanjutkan perjuangan ya bisa jadi, cuma ini kan sesuai dengan organisasi. Jadi organisasi kita sesuai siapa yang tahapan-tahapan yang untuk mengetuai atau memimpin kepengurusan, nanti akan ada suatu rapat ataupun musyawarah. Oke, ya, berarti hasil dari musyawarah. Betul, ya. Lovers. Lalu bagaimana penerimaan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan terhadap cabur bela diri Funakoshi sendiri awal-awalnya tahun 1980 itu? Ya, kalau menurut cerita almarhum guru besar kita itu sangat antusias. Kenapa? Antusias. Jadi antusias pada zaman itu karena di tahun 80-an itu kan bela diri sangat digandrungi oleh masyarakat. Okay. Terutama Banjarmasin kan di saat itu kan mungkin banyak yang ngelihat film-film action bela diri kan, seperti Bruce Lee atau zaman Jackie Chan. Ya, zaman Jackie Chan. Mungkin itu yang mendorong masyarakat untuk berlatih karate. Jadi bukan kita juga yang berkembang saat itu, juga banyak perguruan lain karate. Ya. Ada banyak perguruan lain dan Funakoshi sekarang eksis sampai sekarang, berarti kalau perkembangannya dari tahun 1980 ke sekarang itu apakah meningkat atau apakah menurun atau bagaimana? Kalau pandangan saya, kita di zaman kemasan kita tahun 90-an kita memiliki cabang ranting yang sangat banyak, terutama di Banjarmasin, Banjarbaru. Nah, di saat mungkin perkembangan zaman, persaingan di dunia karate kan, perkembangan itu kan ada masa kemasan, ada masa perunggu kan. Nah, jadi saat ini ya kita masih bersyukur, alhamdulillah masih bisa berkembang. Masih bisa berkembang dan tetap eksis dan pastinya terus memberikan prestasi untuk Kalimantan Selatan. Tetap kita terus ikut bagian daripada Porki Kalimantan Selatan dan juga seringkali juga menyumbang medali maupun atlet di setiap tim karate Kalimantan Selatan. Wow, ini teriakannya sport lovers ini tidak henti-hentinya ya. Ini berapa lama biasanya kalau latihan seperti ini? Latihan kalau biasanya kita latihan di sini itu minimal 1 jam lah, 1 jam. Mungkin ada break sebentar, lanjut lagi. Lalu goalsnya sendiri sensei dari Funakoshi ini, ketika ada anak yang masuk perguruan ini, lalu apa sih yang akan mereka dapat? Maksudnya kadang kan orang ketika mereka ingin latihan bela diri, kadang digunakannya untuk hal-hal yang ini ya, mesti bertarung gitu. Apakah dapat merubah personality anak-anak kah jika masuk perguruan atau bagaimana? Jadi menurut pengalaman saya yang sering bergelut di lapangan melatih, jadi macam-macam itu persoalan. Kadang orang tuanya mengajak anak latihan, masuk latihan itu ada yang nakal, ada yang mentalnya kurang kan. Nah, jadi ada yang nakal latihan karate di kita, akhirnya dia nggak nakal lagi, kita arahkan. Bagaimana bisa itu sensei? Karena dengan peraturan karate, disiplin sumpah karate tadi kan, kita
beri pengertian bahwa ini karate tidak untuk berkelahi, tidak untuk menyerang orang terlebih dulu, cuma untuk kita membela diri. Oke, untuk membela diri, sport lovers. Terus dojonya, tempat latihannya di Kalimantan Selatan itu ada berapa dan di mana aja gitu? Kali aja sport lovers, anak-anaknya mau coba untuk gabung, itu gimana? Untuk dojo di Kalimantan Selatan sendiri, Funakoshi ada 5 dojo. Ada 5 dojo? Jadi 5 dojo. Ya itu tadi, kita kan ada masa kemasan, ada masa perunggu kan. Nah, di sini termasuk dojo Darul Ilmi Putra, di sana Darul Ilmi Putri, di Alpalah Putri, di dojo KM Induk 21, KM 21 di Landasan Ulen, juga di dojo SDN 5, SDN 5 Golep. Ya. Ada berapa sih? Kan saya yang latihan ini kalau boleh tahu sekarang dan anggotanya? Ya, kalau keseluruhan kalau saya data itu mungkinan ada sekian 150 orang. Ya. Ada 150 Betul, ya. orang. Sensei tadi kan bilang kalau di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan khususnya itu ada 5 dojo. Betul ya. Terus tadi Sensei juga ada bilang bahwa ini sudah lebih dari 30 tahun. Betul ya. Dan saya yakin pasti banyak sekali raihan prestasi yang telah diraih oleh perguruan ini. Betul ya. Apa boleh saya dan sport lovers langsung ketemu sama para atletnya? Bisa? Ya. Heningkan pikiran. Funakoshi merupakan sebuah perguruan karate Indonesia yang berdiri pada tahun 1960-an dan resmi berdiri di Kota Malang, Jawa Timur. Pendiri Funakoshi di Indonesia yakni guru besar Shihan Johannes Sugiat Baba yang beraliran Okinawa Goshun Jutsu dan sekarang mengadopsi aliran Shotokan karena mempelajari jurus kata. Funakoshi mulai dikenalkan di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin pada tahun 1980. Saat itu Funakoshi yang pertama kali dibawa guru Shihan Yanto Maramis yang beraliran asal dari Okinawa Goshun Jutsu yang artinya teknik bertarung yang awalnya sparring kumite dengan sistem full body contact. Seiring perjalanan waktu, full body contact ditinggalkan, mengingat banyak mengakibatkan para karateka Funakoshi saat bertanding mengalami cedera, dan turnamen akhirnya hanya bersifat intern saja. Hingga akhirnya, Funakoshi mengikuti sistem pertandingan Porki yang lebih mengacu pada prestasi. Sport lovers, bila penasaran, awal mulanya bergabung dengan perguruan Funakoshi itu gimana sih? Boleh diceritain tidak ke sport lovers yang ada di rumah? Dari Ray dulu. Kalau dari saya, Kak, saya masuk karate itu terinspirasi dari nonton orang lomba. Oh ini apa ini? Oh karate. Setelah itu saya masuk pondok, ternyata ada karate. Di sana saya mengikuti karate Funakoshi. Oke, kalau boleh tahu lomba apa dulu? Lomba karate? Ya, kayak Asian Games itu ada. Oke, berarti memang Funakoshi ini ditandingkan juga di Asian Games? Karate. Karatenya. Oh, berarti bukan Funakoshi tapi karatenya. Karate. Itu umur berapa kalau boleh tahu? Saya tahu karate ini. Iya, masuk ke ini. Umur 12 tahun. Sekarang umur? 18. Udah 6 tahun? Jalan 6. Jalan 6. Kalau Yosi? Kalau saya dari kecil umur 7 tahun sampai sekarang dari umur 7 tahun sampai sekarang 23. Wow, sudah lumayan lama sekali. Itu kayaknya kalau misalnya di sekolah itu kayaknya udah lulus SD ya. Itu kalau boleh diceritain kalau dari Ray itu karena terinspirasi, berarti pengen lomba ya awalnya? Ya, pengen lomba.
Terus masuk ngelihat ada perguruan Funakoshi lalu ikut. Kalau misalnya Yosi sendiri boleh diceritakan pengalaman? Kebetulan almarhum Bapak Dewan Guru Funakoshi Kalsel. Jadi dulu itu ikut Bapak latihan, terus terinspirasi dari Bapak. Sama dari keluarga juga semua ikut latihan karate. Tapi ada nggak sih bayangan pertama kali mau karate itu takut gitu sebagai anak kecil ya? Terus tuh ngelihat tadi kan Dila juga ya Sport Lovers ngelihat itu banyak teriak-teriaknya. Itu kenapa nggak ada takutnya gitu? Atau pengen juga teriak-teriak atau gimana? Enggak, awalnya kayak lihat karate itu takut, oh sakit. Tapi dari sana belajar dari ketatasan, kedisiplinan, tanggung jawab banyak pokoknya. Oke. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Kalau Yosi? Sama kayak Ray. Untuk membentuk karakter diri, kedisiplinan, sama kepentingan buat kebugaran badan, kesehatan badan. Ya, sehat. Iya sih, Sport Lovers pasti sehat karena tadi Dila ngelihat anak-anaknya latihan udah sampai keringatnya udah sampai berkucur ya. Pasti sehat. Itu berapa kali sekali ininya latihannya kalau di dojo sini? Kalau dojo sini 2 kali seminggu. Berarti kalian 2 kali seminggu pasti latihan? Tapi apa sih yang menjadi motivasi kalian bertahan sampai sekarang? Karena ketika kita ikut, maksudnya ketika kita ikut ekstrakurikuler mungkin atau ikut perguruan, ini kan udah lebih dari di atas 5 tahun, apalagi Yosi udah di atas 10 tahun. Ada nggak sih yang memotivasi kalian? Dari ini dulu? Ada. Itu ayah saya termasuk orang yang memotivasi saya buat masuk karate ini. Katanya enak, bisa ada basic buat masuk kemana-mana gitu, kayak tentara, polisi, dan lain banyak gitu. Karena tadi yang dilatih di sini ketahanan tubuh Ya, berarti. ketahanan tubuh. Oke, dan kedisiplinan juga. Dengan tanggung jawab. Apakah sekarang sudah disiplin dan bertanggung jawab? Sekarang pasti. Oh, pasti Sport Lovers. Oh, cowok harus bertanggung jawab. Kalau Yosi? Kalau saya ingin melanjutkan dari Bapak, almarhum Bapak, sama ingin bagikan ilmu. Masuk akal sih Sport Lovers karena walaupun kalian jadi atlet, tapi pastinya ilmunya juga harus diteruskan ya kepada para atlet lainnya. Kalau boleh tahu, pernah ikut kejuaraan apa saja dan boleh diceritain nggak sih? Pertama, pernah ikut kejuaraan apa saja dan cabangnya apa? Kalau nggak salah ya, Sport Lovers boleh dikoreksi. Kalau misalnya karate ini kan bukan cuma ini ya fisik-fisik ya, tapi kalau nggak salah ada seninya. Ada seni. Nah, kalau kalian itu ikut cabang yang bagian mana? Kalau saya sendiri cabang kumite atau tarungnya gitu. Tapi jangan pukul saya ya. Enggak. Kalau ya sih. Sama lebih ke komite. Oke, berarti dua-duanya komite. Iya. Nah, selama pertandingan, boleh diceritain dulu ke Sport Lovers pernah ikut pertandingan apa saja? Kalau saya sendiri pernah mengikuti Konkap, terus Kujur Prop, sama apa lagi seleksi Popda, dan yang paling berkesan buat saya perlombaan antar dojo turnamen. Oke, kalau Yosi? Pertama di International Championship, kedua O2SN, ketiga Kujur Prop, Porprop, sama Dojo Kumite Funakoshi Kalsel. Oke, Sport Lovers, ini ada banyak sekali perlombaan yang telah mereka ikuti, tapi saya penasaran dan kayaknya Sport Lovers juga penasaran, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan saat kalian melakukan perlombaan? Tentu ada. Ada. Kalau dari Re? Kalau dari saya itu sekitar saat Sabuk Hijau. Sabuk Hijau saya pertama lomba disuruh ikut mewakili dojo. Nah, itu saya pertama kali merasakan atmosfernya di atas matras. Itu tegang, terus gugup. Nah, terus di sana saya dipanggil sensei, pelatih saya sendiri, buat jangan gugup. Pokoknya saya diberi motivasi, masukan buat gimana menguasai di atas arena. Nah, saya pertama kali saya lomba, dan kali itu juga saya menang turnamen Liga 1. Wow, pastinya bukan cuma kebetulan, Sport Lovers, pasti itu diikuti juga dengan latihan. Persiapannya berapa lama? Saya persiapannya sekitar lama,
Kalau dari lombanya 1 bulanan saya full tiap malam latihan. 1 bulan berarti 30 hari latihan. Latihan terus. Pantes menang. Selamat dulu. Selamat. Selamat. Walaupun agak ini ya, agak lewat, tapi nggak apa-apa. Tetap harus kita semangati dan selamati. Kalau Yosi yang paling berkesan ada tidak? Waktu kejuaraan IKC, karena di situ semua negara yang ikut dari seperti Thailand, Filipina, India. Jadi di situ kayak menantang diri aja, karena ada negara lain. Menantangnya kenapa? Apakah tidak paham bahasanya? Kemungkinan. Yang menantang, boleh ceritakan. Lebih ke negara lain kan nggak tahu tekniknya, karena taunya yang ada di Indonesia aja Kalsel. Dan ternyata apakah ada perbedaan teknik antara Indonesia dan juga negara lain? Sama sih sebenarnya. Terus gimana kemarin juara berapa boleh ceritakan? Juara 2. Juara 2. Wow, selamat lagi. Oke, sport lovers penasaran tidak? Bagaimana persiapan mereka dalam mengikuti perlombaan? Nah, saya mau tanya, biasanya idealnya kalau mau lomba itu persiapannya berapa lama? Dari Yosi dulu, idealnya? Sebulan sih, sama sebulan. Sebulan? Ya, paling dikit ya minimal 2 minggu, 3 minggu lah kalau mendadak lomba. 2 minggu sebelum lomba? Iya. 2 minggu sebelum lomba, dicatat itu sport lovers, tidak ada sistem kebut semalam ya. Harus 2 minggu itu paling minimal. Lalu apa aja sih yang dilatih selama 2 minggu itu? Tentunya speed, kecepatan, tarung, teknik, dan macam-macam lagi. Pokoknya kalau latihan itu capek banget. Capek banget ya, bisa sih dilarang kan. Kalau misalnya sih? Sama sih. Sama harus menantang diri juga, semangat, sabar. Baik kalau mendadak harus siap. Harus siap. Iya. Terus ke depannya, nah sebelum kita pamitan dengan mereka, ada nggak sih ke depan rencana setelah berapa tahun atau rencana sebagai atlet Funakoshi? Ada rencana lain? Ini saya sendiri. Iya, enggak saya. Enggak bercanda. Yosi dulu. Kedepannya saya lebih ke ingin melatih sih. Mau jadi pelatih? Iya, pelatih aja. Karena sudah jadi pelatih? Iya, lebih memberi ilmu lagi lah. Oke, berarti membagikan ilmu lagi. Rencana ke depannya. Iya, ke depannya. Kalau dari Re? Rencana saya buat siap mengikuti tes masuk kepolisian, tentara, atau kedinasan nanti. Oke, berarti kalau Ray sendiri adalah mempersiapkan mimpinya, kalau misalnya Yosi adalah membagikan ilmunya. Wow, terima kasih banyak Yosi dan Ray. Rasanya banyak sekali pertanyaan yang masih ada di Dila, tapi tenang, itu nanti Dila tanya di belakang aja. Terima kasih Yosi dan juga Ray. Sport lovers, sampai sini perjumpaan kita pada lensa olahraga kali ini. Jangan lupa untuk saksikan lensa olahraga episode selanjutnya. Saya adalah Supriyana dan kerabat bekerja pamit. Sampai jumpa. Funakoshi Kalimantan Selatan masih mempertahankan materi asli guru besar pendiri Funakoshi Indonesia. Di antaranya Kihon dasar, jurus grip, Tiger Sprong loncat harimau, Soko Pin An, Tameshiwari pemukulan benda keras seperti batu bata, genteng, dan lain-lain. Funakoshi Kalimantan Selatan sudah berkembang ke beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Sebelum bermarkas di Dojo Induk kilometer 21 Landasan Ulin Banjarbaru, Funakoshi Kalimantan Selatan sempat bermarkas di IKIP SGO di Veteran Banjarmasin. Funakoshi Kalimantan Selatan sudah tidak dapat dipandang sebelah mata. Prestasi membanggakan mereka peroleh, baik di tingkat regional, Kalimantan hingga nasional bahkan internasional. Di antaranya kejuaraan Indonesia International Karate Championship, Kejurnas Mendagri, Porprov, dan Popda.